Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27 Mendadak Jadi Budak Cinta. Astaga bos, rintih Brian masih memunguti tabletnya yang sudah hancur dilempar ke dinding oleh Zoe. Berani sekali dia ingin memakai baju couple dengan baby saya. Ucap Zoe penuh penekanan, benar-benar merasa emosi. Tablet Brian jatuh untuk yang kedua kalinya setelah dipungut. Saking kagetnya Brian begitu Zoe menggebrak meja. Tanpa dia prediksi dan sekarang tablet itu sudah benar-benar hancur sampai layarnya retak. Huawa, tablet kesayanganku. Brian meronta miris menatap tabletnya kesayangannya yang kini sudah hancur. Kau berhenti merengek. Suara keras Zoe mencekik leher Brian yang berdiri di depannya. Iya bos, kata Brian ketakutan memegang tangan Zoe yang mencekik lehernya. Sekarang pikirkan bagaimana cara saya menggagalkan Raisya pergi bersama pria sialan itu. Ucap Zoe dengan emosi yang meledak-ledak. Lepaskan dulu bos, saya tidak bisa berpikir. Ucap Brian yang membuat Zoe tersadar sedang mencekik asistennya itu lalu segera melepaskan. Brian mengambil dan mengatur nafasnya yang sudah memburu. Tablet begitu saja kau ratapi, ambil stok di ruang monitor. Ucap Zoe begitu menatap tablet milik Brian yang sudah hancur lebur di atas lantai. Beneran bos boleh ambil yang baru? Tanya Brian begitu antusias dan bersemangat. Berpikir cepat, teriak Zoe. Begini bos, cara satu-satunya ya, bos harus ikut hadir di acara itu. Agar bisa memantau secara langsung. Kata Brian menyampaikan idenya pada Zoe. Tapi apa? Suara meninggi Zoe yang begitu emosian. Bos, kalau kau emosian seperti ini bisa membunuh di tengah keramaian. Kata Brian dengan suara lebih tinggi juga terbawa emosi lama-lama. Dengan Zoe yang minta saran tapi belum selesai dia sudah marah-marah. Iya, oke, terus apa lagi yang harus saya lakukan? Ucap Zoe menurunkan nada bicaranya. Tapi cukup memantau dari kejauhan dulu. Kalau perlu pacar bos itu tidak usah tahu kalau bos datang. Supaya juga bisa tahu apa yang dilakukannya di belakang. Ucap Brian yang membuat Zoe langsung mengangguk. Pertanda menerima saran yang Brian berikan. Tapi saya mau pakai baju couple sama Raisya. Ucap Zoe yang benar-benar tidak rela. Raisya memakai baju samaan dengan pria lain apapun alasannya. Astaga bos, baju tadi limited edition yang tidak ada di pasaran. Bahkan mereka menggunakan desainer khusus. Jadi kalau bos mau baju yang sama persis tentu tidak ada. Jelas Brian, pokoknya saya mau pakai baju itu nanti malam. Terserah kamu gimana cara mendapatkannya, tegas Zoe. Bos itu baju konglomerat bukan kaos oblong. Yang bisa saya dapatkan dalam waktu 1 jam. Mana acaranya nanti malam? Ucap Brian mengacak rambutnya.
Benar-benar merasa stres menghadapi bosnya yang gila itu. Kalau acaranya masih 2 atau 3 hari lagi. Mungkin Brian bisa saja meminta desainer khusus mereka untuk membuat baju yang Zoe inginkan. Tapi masalahnya acara nanti malam dan sekarang sudah siang. Saya nggak mau tahu, pokoknya baju itu harus ada nanti malam. Jika tidak, kamu saya kurung di penjara bawah tanah. Ancam Zoe lalu berjalan keluar meninggalkan Brian dalam ruangannya. Pecat aja saya, bos. Kali ini benar-benar Brian yang minta dipecat, bukan lagi takut. Belum apa-apa sudah menyerah. Saya pasung sekalian kamu nanti. Ucap Zoe tanpa belas kasih. Tuhan, dosa apa yang aku lakukan sampai dapat bos seperti dia? Tulang belulang Brian terasa begitu lemas menatap Zoe yang seperti iblis itu. Malam harinya, Zoe datang bersama Brian dan beberapa bodyguard ke acara bisnis ini. Mereka duduk di kursi paling belakang dari panggung, menyaksikan acara peresmian hotel yang diselenggarakan oleh perusahaan inti. Walaupun cuma hotel bintang 4, tapi acaranya sangat megah dengan tema acara dan panggung yang kreatif serta fokus. Saat acara inti dimulai, semua lampu di dalam ruangan dimatikan. Dan hanya lampu di atas panggung yang menyala, sehingga ratusan tamu yang hadir benar-benar fokus menatap acara di atas panggung. Zoe duduk di kursi depan yang dijaga ketat oleh bodyguard, dan juga Brian yang duduk di belakang. Astaga, bucin akut, kekeh Brian berbisik pada bodyguard yang duduk di sebelahnya. Begitu melihat Zoe yang duduk di depan mereka, tengah mengambil foto Raisya yang sedang berbicara di atas podium. Yang pertama, ledek bodyguard itu tertawa cekikikan bersama Brian. Jujur saja mereka merasa geli. Melihat pria keras dan dingin seperti Zoe mendadak jadi budak cinta yang romantis. Zoe duduk dengan posisi cool. Belum lagi kacamata hitamnya yang benar-benar membuat auranya bertebaran. Sekalipun dia duduk dalam kegelapan, tapi banyak sekali gadis-gadis cantik yang meliriknya sedari tadi. Memang semempesona itu Zoe, itu baru mendekat kalau berani merangkul di penggal nanti. Kekeh Brian dengan suara begitu pelan, saat melihat Zoe yang perlahan mengepal tangan melihat para investor muda yang sedang dalam sesi foto bersama Raisya di atas panggung. Semakin mepet orang-orang itu pada Raisya. Semakin memburu nafas Zoe yang duduk diam itu. Terlihat jelas betapa menyala-nyala emosi dalam diri Zoe, yang mungkin bisa meledak kapan saja. Benar-benar gatal, apa dia tidak pernah bertemu gadis cantik? Ucap Zoe yang geram sendiri melihat pria yang berdiri di samping Raisya. Bos. Tegur Brian mengingatkan dari belakang, saat Zoe bersuara di tengah keheningan. Sampai beberapa tamu menoleh padanya walaupun lampu dimatikan. Aku benar-benar ingin menembaknya. Ucap Zoe yang akan mengeluarkan. Bos, apa yang kau lakukan? Nanti pacar kecilmu tahu tentang semuanya. Apalagi jika dari orang lain. Bisik Brian yang membuat Zoe lagi dan lagi terdiam dengan terpaksa mengatur emosi.
Saya bisa stroke lama-lama melihat begini, ucap Zo, entah mengapa dia benar-benar tidak tahan. Melihat Raisya berdiri di sekitar pria-pria tampan. Belum lagi baju couple-nya bersama Bara yang benar-benar menjadi sorotan sedari tadi. Kalian buat sedikit kekacauan agar acaranya cepat selesai. Perintah Zo pada bodyguard-nya. Ayang juga datang ke sini. Ucap Raisya langsung berlari menghampiri Zo di tengah keramaian begitu mengenali Zo. Walaupun pencahayaan masih redup karena ada beberapa masalah di sistem pencahayaan. Ayang, baju kita sama juga, kata Raisya dengan polos memperhatikan baju yang Zo pakai dengan detail. Baby peluk, manja Zo yang berdiri di tengah keramaian itu. Walaupun lampu masih mati dan orang-orang sekitar mereka tidak fokus. Begitu Raisya memeluknya, Zo langsung mencium Raisya dengan sensual dan romantis. Katanya mau dipeluk, ucap Raisya begitu Zo mengakhiri ciumannya. Raisya mendongak menatap Zo walaupun dalam cahaya yang cukup redup. Raisya, panggil Bara, dan saat bersamaan satu lampu menyala tepat di mana Raisya dan Zo berdiri. Sehingga semua orang menjadi fokus menatap mereka. Baby. Suara berat Zo berbisik dengan romantis. Lalu mencium Raisya dengan cara yang sedikit berbeda namun penuh sensasi. Heh, kau benar-benar tidak tahu malu, ucap Bara memisahkan Raisya dan Zo yang tengah berciuman, bahkan Bara mendorong Zo. Dalam sekali pukulan saja Bara sudah tumbang oleh Zo, sampai jatuh tersungkur ke lantai di hadapan semua orang. Salah kalau mencium pacar saya sendiri, ucap Zo dengan geram menginjak tangan Bara. Ayang, jangan, kakak. Raisya membantu Bara berdiri setelah sebelumnya menepis kaki Zo. Yang menginjak tangan Bara sampai pria itu meringis kesakitan. Sakit ya? Rintih Bara mengusap bibirnya yang berdarah setelah dipukul Zo. Astaga, ayo kita obati, ucap Raisya yang benar-benar cemas dan khawatir. Baby, ikut saya. Tegas Zo memegang tangan Raisya dan mendorong Bara agar menjauh. Untung bodyguard Raisya sigap, sehingga Bara yang dipapah Raisya tidak jatuh untuk yang kedua kalinya. Lepas, aku mau obati Kak Bara dulu, ucap Raisya menepis tangan Zo, benar-benar tidak menyangka kalau Zo akan memukul Bara. Tidak, kamu pulang sama saya. Zo langsung mengangkat Raisya di pundak layaknya seorang penculik. Lalu berjalan pergi melewati kerumunan orang. Ih, lepasin, kata Raisya meronta-ronta ingin turun. Diam sebelum saya marah, tegas Zo menamparkan pantat Raisya lalu berjalan semakin cepat menuju mobilnya. Hiks, sakit. Renyek Raisya mengelus bekas tamparan Zo yang tidak terlalu keras tapi berasa. Baby, Zo berhenti berjalan dan meremas paha Raisya yang dipegangnya saat gadis itu menggigit leher Zo. Zo langsung menurunkan Raisya dari pundaknya begitu sampai parkiran. Mencium lagi dan lagi gadis itu sekalipun sudah meronta-ronta tak mau. Aku benci sama Ayang.
teriak Raisya setelah menamparkan pipi Zo. Saya cinta sama kamu dan kamu milik saya. Milik saya. Teriak Zo ke dekat telinga Raisya dengan suara cukup keras sampai Raisya menutup telinganya. Zo mengangkat Raisya masuk ke dalam mobil, lalu mendudukkan Raisya di atas pangkuannya agar tidak lari kemana-mana. Jalan, ucap Zo pada bodyguard dan juga Brian yang duduk di samping kemudi. Enggak, aku nggak mau pulang sama Ayang. Teriak Raisya meronta-ronta di atas pangkuan Zo benar-benar melawan kali ini. Pulang, saya Dedi kamu. Pernyataan Zo. Enggak mau pulang sama Dedi jahat. Teriak Raisya memukuli dada Zo saat pria itu tidak mau melepaskannya. Baby diamlah, ucap Zo memeluk erat Raisya agar diam duduk di pangkuannya. Ketika sudah merasakan tubuhnya bereaksi akibat pergerakan berlebihan Raisya. Enggak, aku mau turun. Teriak Raisya menamparkan wajah Zo untuk kedua kalinya. Berhenti. Ucap Zo begitu mereka melewati jalanan luas tanpa hambatan namun sepi pengendara. Zo turun dari mobil menggendong Raisya lalu akan menurunkan gadis itu di tepi jalan. Enggak, saat Zo menurunkan Raisya dari pelukannya. Gadis itu malah menggapai pada Zo. Bahkan tidak mau menginjak tanah hingga melingkarkan kedua kakinya di pinggang Zo. Mau turunkan? Ya udah ini saya turunkan. Ucap Zo kedua tangannya menopang pinggang Raisya agar tidak jatuh. Karena selain kedua kakinya yang melingkar di pinggang Zo, kedua tangan Raisya juga memeluk leher Zo erat. Dedi takut, renyek Raisya bahkan sama sekali tidak mau membuka mata saking takutnya. Melihat suasana jalanan yang sepi dan juga gelap, Dedi masuk mobil lagi. Ucap Raisya memeluk Zo semakin erat. Katanya kamu mau turun sampai nampar wajah saya. Ucap Zo memaksa menurunkan Raisya yang kini menempel seperti cicak padanya. Enggak, maafin aku Dedi. Ucap Raisya yang semakin ketakutan saat Zo akan menurunkannya. Ayo masuk lagi nanti ada binatang buas. Tangis Raisya benar-benar takut. Karena mereka berhenti di jalan pinggir hutan dan sudah hampir tengah malam. Mana mobil mereka cuma satu saja. Nggak kita dis. Belum selesai Zo berbicara terdengar suara harimau. Sehingga Zo yang instingnya kuat sekali langsung masuk ke dalam mobil dalam hitungan detik. Dedi aku takut. Tangis Raisya sampai gemetar saat dua harimau menghadang mobil mereka di tengah jalan. Tidak apa-apa baby tenanglah. Zo melepas jas lalu menyelimuti Raisya dan juga menutup kepalanya. Sehingga pandangan Raisya benar-benar fokus pada Zo saja. Tanpa menatap ke arah lain ataupun harimau itu. Layangkan tembakan. Perintah Zo pada Brian saat di kelasan kedua harimau itu tidak mau pergi dari tengah jalan. Enggak mau bos. Nanti pas saya buka kaca mobil harimau itu langsung menerkam tangan saya. Ngeri Brian yang malah tidak mau mematuhi perintah Zo. Layangkan tembakan bukan keluarkan tanganmu bodoh.
Rutuk Zo tiba-tiba emosi mendengar jawaban asisten sialannya itu. Ya gimana cara nembak bos kalau tangan tidak dikeluarkan? Nanti kalau salah arah gimana? Bisa kedua harimau itu yang saya tembak mati. Ucap Brian yang memang tidak terlalu bisa menggunakan senjata. Karena walaupun bosnya adalah mafia, tapi Brian adalah asisten khusus Zo di perusahaan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia mafia, jadi wajar dia tidak paham. Huff, benar-benar menyusahkan, sini biar saya tembak. Ucap Zo akan bergerak sendiri. Tidak, Dedi nggak boleh. Ucap Raisya memegang kedua tangan Zo. Tidak mengizinkan Zo melakukan apapun selain duduk diam bersamanya. Baby saya. Enggak, nanti Dedi kenapa? Ucap Raisya dengan tegas tanpa bisa dibantah. Iya baby. Ucap Zo tersenyum semakin menutupi kepala Raisya dengan jas. Lalu merangkul Raisya agar masuk dan bersembunyi di pelukannya. Bersambung.